Sejak zaman dahulu, alam telah memberikan segalanya untuk semua makhluk yang ada di dalamnya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Mulai dari panorama yang memukau, pembelajaran dari setiap sudutnya, hingga sumber daya yang selalu melengkapi kebutuhan kita sebagai manusia. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang diberikan kepada manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun, ada kalanya semua itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kadang, kita harus berusaha lebih keras dan terus beradaptasi dengan alam untuk mendapatkan potensi dari alam itu sendiri. Dahulu, di Desa Ngelegi ini tidak seperti ini. Jadi kondisinya dalam keadaan gersang dan juga masih banyak tanah-tanah dan juga pegunungan yang gundul. Namun demikian kami dari masyarakat dan juga pemerintah bareng-bareng untuk menjadikan Legi ini menjadi yang lebih baik. Dalam arti kami berusaha untuk tebar benih. Jadi kami mencari benih-benih pohon akasia, kemudian pohon mauni dan juga benih jati kami terbar di beberapa pegunungan, khususnya di masing-masing wilayah Padukuhan. Alhamdulillah dengan usaha kami, benih-benih tadi bisa tumbuh dengan baik dan akhirnya saat ini kami bisa merasakan dari usaha kami, gunung kami, desa kami, kelompok kami dan juga di masing-masing wilayah kami itu sudah kelihatan hijau. Kami membuat satu kesepakatan apabila kami menebang harus berani menanam. Jadi jangan sampai kita hanya menebang terus tidak bisa menanam, tidak mau menanam. Dengan adanya gerakan seperti itu bisa kami lihat dan bisa kami saksikan saat ini bahwa di pegunungan dan juga di perkampungan kami terlihat menjadi lebih hijau dan dengan adanya tanaman yang saat ini sudah hidup dengan baik, ini ketahanan dari erosi dan juga longsor ini bisa bertahan dengan baik. Kemudian dengan tanah yang semakin hijau ini ternyata penguapan bisa berkurang sehingga daya serap tanah ini tinggi sehingga bisa menampung air di dalam bumi sehingga timbullah beberapa mata air di masing-masing wilayah kami. Masyarakat di wilayah atas antara Padangan RT 28 dan Glagah itu mengandalkan satu sumber yaitu di Cidaan. Masyarakat mengambil air di sana, jala pentingan masyarakat untuk memasak dan cuci itu mengandalkan satu sumber yang memang itu sumber nggak pernah kering. Kami dalam menggarap sawah ini satu kali dalam setahun. Kemudian saat ini dengan ada kejadian beberapa tanaman yang kami tanam, kami bisa bertani dan menggarap sawah ini setahun 3 kali, Mas. Jadi sangat membuat masyarakat menjadi lebih baik. Ini masyarakat kami sudah tidak ada keluhan lagi soal kepentingan air, baik untuk air minum maupun untuk perkebunan maupun untuk pertanian. Artinya dalam tanda kutip, kalau kurang lebih saat ini sebagian wilayah sawah kami yang kurang lebih 400-an hektar itu, sebagian ada yang panen setahun 3 kali. Itu karena sumber-sumber yang ada di wilayah kami memang muncul dengan sendirinya. Ini juga kami kembangkan dengan usaha-usaha yang lain. Juga masih ada upaya untuk mengadakan sumur bor yang khusus pertanian. Ini harapannya bisa meningkatkan hasil pertanian di kaluran kami. Nah, saat ini sudah ada beberapa titik sumur bor yang kami manfaatkan untuk kegiatan di masyarakat, khususnya di kegiatan perekonomian. Dengan itu, masyarakat kami bisa menambah untuk kesejahteraan dan juga peningkatan ekonomi.
bisa untuk menopang kehidupan dan bisa untuk menyekolahkan anak-anak warga kami. Kami mengajak ke seluruh warga masyarakat di wilayah Kalurahan Legi ini untuk merawat dengan sebaik-baiknya dengan cara efisiensi dalam penggunaan air. 18 tahun silam, dibuatlah kebijakan desa berupa Peraturan Desa Ngelegi Nomor 2 Tahun 2004 yang membahas tentang sumber daya air yang keberadaannya perlu dilestarikan dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras. Juga, penggunaan air yang memenuhi hajat hidup orang banyak harus digunakan secara adil dan merata. Pengelolaan sumber air tersebut perlu diarahkan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan yang harmonis antar wilayah, sektor, dan generasi. Jadi masyarakat itu bisa melaksanakan budidaya perkebunan juga. Di antaranya di Ngelegi itu sudah terkenal adanya perkebunan kakao, bahkan ada rumah kakaonya. Itu harapan kami nanti juga bisa lebih maju, lebih giat lagi para kelompok perkebunan di dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian Kalurahan Legi. Itu yang kakao. Juga beternak sapi itu tidak serta-merta kotorannya dibuang begitu saja, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan biogas. Itu ada beberapa warga kami yang memang sudah punya biogas dan itu sangat bermanfaat untuk perekonomian kita. Dan nanti ke depan akan kami dorong agar supaya biogas ini dikembangkan lebih baik lagi. Saat ini, biogas menjadi solusi bagi beberapa warga desa Ngelegi dalam hal penyedia energi alternatif untuk bahan bakar kompor rumah tangga. Selain lebih terjangkau, biogas yang dihasilkan melalui proses biodigesti tidak menimbulkan polusi. Juga lebih aman untuk bumi karena mampu mengurangi emisi gas kaca. Nah, warga kami sektor utara di daerah Kembang itu memang masih kekurangan. Ada beberapa warga yang belum terjamah PAM. Nah, ini nanti akan kami kembangkan ke arah itu. Kedepannya kami akan kembangkan lagi untuk pengairan ini. Kami usahakan bisa sampai ke masing-masing warga, ke masing-masing pedukuhan bisa mengenyami hasil dari sumur bor dan juga air yang kami dapat dari gravitasi Mas. Jadi selain sumur bor, air yang ada sumber tinggi itu pakai selang-selang kita alirkan lewat pakai selang menuju ke masing-masing perumahan warga. Masyarakat akan terus menjaga dan memelihara sumber air yang ada di Desa Ngelegi ini agar terus tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya pada waktu sekarang maupun yang akan datang, baik dalam sektor rumah tangga, pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Salah satu konsep penataan alam atau lingkungan bagi manusia adalah konservasi air. Karena air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dan oleh karena itu, keberlangsungan atau keberadaan air itu harus terus terjaga. Salah satu caranya adalah dengan melakukan konservasi air. Dan itu dapat kita raih apabila manusia dapat menata lingkungannya sehingga satu sisi dapat memenuhi kebutuhan manusia, tapi satu sisi lagi juga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Kita saat ini, manusia masa sekarang ini dapat mempelajari mengenai bagaimana masyarakat zaman dulu menata lingkungannya sehingga lingkungan dan alam sekitar itu tetap lestari dan dapat tetap memenuhi kebutuhan masyarakat di masa itu di dalam konsep kebijakan lokal atau local wisdom tersebut. Dan konsep atau penataan itu kita dapat
pelajari di dalam konsep etnoekologi, bagaimana masyarakat zaman dahulu itu menata lingkungannya dan juga bagaimana mereka hidup dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tetap terjaga kelestarian lingkungannya. Local wisdom atau kebijakan lokal yang diwariskan dari nenek moyang kita kepada generasi di masa sekarang ini adalah dalam rangka supaya lingkungan itu tetap lestari, tetap terjaga keberadaannya dan tetapi tetap dapat memenuhi kebutuhan manusia secara berkesinambungan. Oleh karena itulah saat ini yang wajib kita lakukan adalah melakukan pelestarian lingkungan seperti halnya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dengan banyaknya local wisdom atau kebijakan lokal yang mereka wariskan pada kita manusia saat ini. Setiap wilayah pasti memiliki kondisi lingkungan yang berbeda. Begitu pula dengan sistem pengelolaan, tantangan yang dihadapi, hingga pemecahan masalahnya. Seperti halnya area pemukiman di daerah perkotaan yang semakin hari semakin rapat dan padat. Tidak seimbang antara luas bangunan dan ruang hijau yang tersedia. Bawasasran sebelum ini memang terkesan sangat panas dan sangat sumpek karena kita melihat banyak sekali lorong-lorong yang mungkin tidak hijau, jadi lorong-lorong yang gersang. Nah, ini kami mencoba untuk membangkitkan warga kami di Bawasasran ini untuk membuat sebuah kampung yang benar-benar hijau dan mempunyai manfaat, baik dalam manfaat untuk penghijauan, manfaat untuk perekonomian. Nah, ini yang kami kombinasikan. Jadi harapannya ke depan warga dengan adanya kampung hijau ini atau mungkin yang terkenal dengan kampung sayur, kami menginginkan sebuah urban farming yang ada di wilayah Bawasasran. Saya mempunyai harapan yang sangat besar sekali terhadap keberadaan kampung Bawasasran untuk membuat kampung ini menjadi hijau. Karena apa? Karena kami menginginkan sebuah kegiatan di mana kami di kota yang sangat padat ini, katakanlah kampung kami di Bawasasran ini sangat padat, kami bisa mewujudkan sebuah kampung yang sangat hijau dan ini menjadi salah satu sumber pendapatan juga oleh warga yang ada di wilayah Bawasasran. Bawasasran, sebuah kelurahan yang letaknya tidak jauh dari jantung kota Yogyakarta, berhasil merubah pemukiman padat dengan lahan sempit menjadi sebuah kampung sayur yang menghasilkan. Urban farming menjadi salah satu metode yang cocok bagi masyarakat perkotaan untuk melakukan aktivitas pertanian maupun perkebunan di tengah sempitnya lahan yang tersedia. Saya berada di lokasi di kebun sayur organik KTD Kemah Ripah atau KT Kemah Ripah di area Kampung Bawasasran, tepatnya di wilayah RW 09 Bawasasran. Jadi kebun di sini yang mengawali untuk mengondisikan di seluruh kampung sayur Bawasasran. Dari 2008 kelembagaan kelompok tani ini berdiri dan kemudian dari pengondisian di kebun sayur ini atau di wilayah RW 09 ini yaitu pada tahun 2012 dan pada akhirnya berkembang menjadi seluruh kampung yang meliputi 4 RW dan 20 RT yang berada di Kampung Bawasasran, Kelurahan Bawasasran, Kemantren Danurjan, Kota Yogyakarta. Dari beberapa wilayah kita mengondisikan dengan dominasi tanaman pangan atau tanaman hortikultura, terutama tanaman sayur.
kita di Kampung Sayur Bawah Sasran ini ada sekitar 6 kelompok tani yang meliputi ada Gemah Ripa, kemudian Amanah, ada kelompok Bonjowi 4 Dasa, ada Sumur Bening, kemudian ada kelompok Bustan Adi, dan juga ada kelompok Manunggal Lestari. Ada 6 kelompok tani yang mereka di masing-masing mempunyai keunggulan masing-masing dengan inovasi produknya dan juga tanaman sayurnya. Jadi merupakan inovasi produk yang menjadi unggulan di Kampung Sayur Bawah Sasran ini yang pada akhirnya bisa dikembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kampung Bawah Sasran, Kelurahan Bawah Sasran, Kecamatan Danusan, Kota Yogyakarta. Masyarakat Bawah Sasran berhasil membuka peluang dari lahan sempit di perkotaan yang disulap menjadi perkebunan asri dan menghasilkan sumber pangan berupa sayuran. Dari berawalnya pengondisian kebun hijau ini, yaitu dari hobi yang masyarakat inginkan untuk menjadi kemandirian pangan keluarga dengan mengondisikan tanaman sayur atau tanaman pangan atau tanaman hortikultura yang mereka menghendaki agar bisa memanen sendiri di wilayahnya. Dan ternyata dengan berkembangnya waktu malah menjadi kunjungan atau wisata edukasi yang ternyata dari seluruh masyarakat Indonesia ini ingin mengunjungi di Kampung Sayur Bawah Sasran ini. Kami di sini memelihara atau berbudidaya baik tanaman ataupun ikan yang kita kondisikan secara baik, dan itu kita jadwalkan setiap harinya ada 3 orang anggota yang mempunyai kewajiban untuk pemeliharaan, baik itu pemupukan dan sebagainya. Kelompok kami adalah kelompok dari memang pergerakan dari masyarakat yang kita menginginkan bahwa kelompok kami adalah kelompok tentunya yang bermanfaat ya kegiatannya, dan alhamdulillah kelompok kami bisa menjuarai beberapa lomba-lomba, dan sekarang kita secara baik mengondisikan, dan sekarang kita sudah menjadi kampung wisata, dan kita membentuk kelompok tani ini tentunya harus ada sinergi dari pemangku wilayah, dari masyarakat, dan juga dari dunia pendidikan, karena kami juga butuh pendampingan untuk tetap mengondisikan kampung kami tetap hijau, dan tentunya ketahanan pangan di wilayah kami menjadi barometer ya di Kota Yogyakarta ini. Kita menanam apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita berharap bahwa Kampung Sayur Bawah Sasran ini menjadi lumbung pangan, kecukupan pangannya di wilayah di Bawah Sasran. Untuk sekarang ini kami juga sudah menjadi kampung wisata, kampung yang viral di dunia maya, di dunia media sosial. Jadi kami harus menjaga keberlangsungannya, jangan cuma viral di media sosial tapi nyatanya tidak ada. Kegiatan kami kegiatan yang nyata, dan silahkan berkunjung ke Kampung Sayur kami bisa berbagi pengalaman-pengalaman kami yang sudah kami lakukan. Untuk hasil panen yang ada di wilayah Kampung Sayur Bawah Sasran ini, beberapa menjadi inovasi produk yang tentunya bisa dimanfaatkan, seperti contohnya bayam Brasil. Di kelompok tani Gemah Ripa ini menjadi ada 13 item produk inovasi atau inovasi produk yang bisa dipasarkan. Dari inovasi produk yang kita hasilkan seperti dari bayam Brasil, tentunya bisa menjadi stik bayam Brasil, menjadi mie dari bayam Brasil, kemudian menjadi keripik bayam, kemudian menjadi bakso atau menjadi nugget ikan dan sayur seperti itu. Kita kombinasikan antara ikan lele dan sayur mayur
sayur mayur di sini kita biasanya memakai bayam Brasil karena menjadi ikon di wilayah Kampung Sayur Bawasasran. Kemudian ada beberapa yang dari bahan terong gitu, menjadi bolu terong atau keripik terong. Dan ada beberapa inovasi produk dari kelompok lainnya juga, seperti dari lele yang menjadi kerupuk lele, kemudian menjadi tekwan lele, dan ada inovasi dari daun mint yang menjadi minuman herbal. Kemudian ada beberapa inovasi tanaman sayur dan tanaman buah yang lainnya yang menjadi jus buah, dan kemudian menjadi beberapa inovasi produk yang lainnya yang tentunya dapat direspon oleh masyarakat atau disukai oleh konsumen seperti itu. Ya, dalam merencanakan sebuah kegiatan ini kami memang pertama-tama banyak sekali jelas sebuah kendala itu akan dialami. Dalam hal ini kami mewujudkan sebuah lorong-lorong yang hijau, itu sangat banyak sekali kendalanya. Salah satunya adalah warga mungkin banyak yang menolak. Karena apa? Keberadaannya jalan-jalan yang pada saat ini kelihatannya longgar menjadi sempit, tetapi kita mencoba edukasi bahwa keberadaan lorong-lorong hijau ini sangat bermanfaat. Satu sisi adalah untuk ketahanan pangan, kemudian di sisi lain adalah sebagai apotek hidup, atau mungkin bisa menjadi salah satu kegiatan dari warga yang memang mempunyai waktu longgar untuk membuat sebuah kegiatan di dalam potensi petani atau pertanian. Nah, ini mereka kemudian sangat menerima, dan ini kemudian bisa menjadi salah satu pendukung bagi warga-warga yang kebetulan pada saat itu menolak, dan kebetulan sekarang bisa menjadi salah satu tujuan utama di dalam Kampung Sayur Bawasasran ini. Untuk limpahan dari hasil panen biasanya sebagian bisa kita berbagi dengan anggota dan warga masyarakat di sekitar. Untuk pemasaran sendiri dari hasil panen kita ada yang melalui online, kemudian ada yang melalui offline. Kita bisa melalui WhatsApp group, melalui dari RT, RW, kemudian beberapa asosiasi yang kita ikuti, seperti Asosiasi Petani Sayur Kota Yogyakarta, itu juga kita bisa mengakses ke sana, memasarkan ke sana. Dan ada juga pemasaran seperti di Pasar Tani, yang setiap hari Jumat ada di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY. Kita rutin pemasaran di sana, jadi beberapa hasil panen bisa kita florkan ke sana, kita pasarkan ke sana seperti itu. Dari sisi ekologi, urban farming memberikan beberapa manfaat antara lain konservasi sumber daya air dan tanah, memperbaiki kualitas udara di area perkotaan, menciptakan iklim mikro yang sehat, dan memberikan keindahan yang estetik. Kampung Bawasasran berhasil menjelma menjadi kampung yang asri, hijau, dan dipenuhi aneka sayur mayur berkat kerja keras dan buah karya tangan dari warganya yang tergabung dalam beberapa kelompok tani. Tidak hanya menanam di pekarangan, warga Kelurahan Bawasasran juga menanam sayur mayur di sudut kiri kanan gang dengan sistem wall garden atau vertical garden, sehingga terbentuk lorong sayur yang selain bermanfaat, juga menambah kesan estetik bagi para warga yang melintas. Kesadaran masyarakat bercocok tanam di Kelurahan Bawasasran ini berjalan sangat baik. Dapat kita lihat dari progres yang saat ini terdapat beberapa titik green garden dari pemanfaatan lahan kosong, juga lebih dari 16 lorong kampung sayur, dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Alam memberikan manfaat yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup manusia, dan sudah sewajarnya kita sebagai manusia untuk menerima apa yang alam telah berikan. Namun, semua itu harus disertai dengan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan kita di masa yang akan datang. Awal mulanya dulu lahan pekarangan di sini dulu tempat pembuangan sampah. Kelihatannya kumuh, semua pada menampung sampah di tempat ini. Setelah itu inisiatif dari warga Pedusunan Prian, lahan pekarangan ini dijadikan greenhouse yang berdiri seperti ini. Adapun sejarahnya berdirinya greenhouse ini itu tanggal 5 Oktober 2020. Adapun struktur organisasi Greenhouse Bumi Nyawiji, ketuanya saya sendiri, Ibu Semiati, bendahara Ibu Juwaria, sekretaris Ibu Sarwasih. Itu struktur organisasinya. Adapun pengolahan greenhouse itu setiap ibu-ibu KWT itu dibagi 4 kelompok. Setiap kelompok kita bagi misalnya setiap harinya. Jadi setiap harinya di tempat greenhouse itu ada ibu-ibu yang sudah didaftar dan sudah dibagi-bagi tugasnya masing-masing. Setelah itu setiap minggu itu diadakan gotong royong massal. Kegiatannya membersihkan sekitar greenhouse dan tanaman-tanaman yang mengganggu di tanaman greenhouse itu. Adapun pengolahan greenhouse di Bumi Nyawiji itu setiap minggu itu diadakan gotong royong untuk penyemaian bibit. Adapun bibit yang disemai itu bibit tomat, cabai, terong, dan sebagainya. Dan ada lagi yaitu bayam dan kangkung, itu yang utama. Selanjutnya setelah 2 minggu itu tanaman cabai, tomat, dan terong terus dibagikan ke warga Pedusunan Prian. Di KWT Bumi Nyawiji Prian itu ada pembuatan pupuk. Jadi misalnya ada tanaman-tanaman yang kurang sehat, nanti dipupuk, pupuknya buat sendiri. Dari sisa-sisa kotoran kambing, dari sisa-sisa sampah rumah tangga. Setelah masa beberapa bulan, tanaman itu masa panen. Nah, masa panen itu hasilnya itu dipetik sama ibu-ibu juga, dan hasilnya juga hasil standar, hasil harga rumahan. Jadinya tidak ditentukan harga sekian-sekian harga pasaran, jadi ditentukan harga rumah tangga. Padukuhan Prian terletak di Kelurahan Trirenggo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di padukuhan ini menerapkan upaya adaptasi dan mitigasi sebagai hal terpenting dalam mengatasi pengaruh buruk dari perubahan iklim dengan membangun strategi antisipasi dan pemanfaatan peluang-peluang yang menguntungkan. Banyak sekali aktivitas warga seperti produksi kecambah. Dari produksi kecambah itu sebenarnya itu merupakan produksi yang turun-temurun dari nenek moyang. Itu sejak tahun 70-an itu di Prian sudah berproduksi kecambah. Apapun seperti itu, dan untuk generasi sekarang itu sudah melebar sangat jauh untuk pemasarannya. Dari proses kecambah itu setiap harinya Prian itu mengeluarkan atau berproduksi kecambah itu sekitar 2 ton. Tentunya juga memerlukan banyak sekali air, dan tentunya adalah air yang sangat jernih, karena untuk produksi kecambah membutuhkan air yang sangat jernih. Itu diperkirakan dari kacang hijau yang produksi 50 kg itu diperkirakan membutuhkan air jernih itu sekitar 1000 liter air. Sehingga untuk itu semua perlu sekali untuk konservasi air di Padukuhan Prian ini, dan berbagai macam kegiatan dari penduduk sini untuk istilahnya konservasi air agar tetap lestari untuk air jernih yang ada. Dan untuk limbah air tersebut dari produksi kecambah itu kami gunakan juga
untuk pengairan kolam. Di situ dari limbah cair yang ada dari rumah tangga kita alirkan ke sebuah kolam yang kita pelihara ikan-ikan air tawar seperti ada lele, nila, dan lain-lainnya. Kemudian dari limbah kolam tersebut air kita alirkan ke persawahan ataupun pertanian, dan tentunya menghasilkan padi yang sangat subur sekali, dan bobot dari hasil padi tersebut melebihi dari sawah-sawah yang sebelumnya belum kita aliri dari air kolam ikan tersebut. Nah, di samping dari produksi kecambah yang menghasilkan limbah cair tadi, ini juga dari produksi kecambah menghasilkan limbah padat. Dan limbah padat itu juga banyaknya cukup banyak sekali ya, itu hampir sama dengan yang dihasilkan kecambah sendiri. Dan tentunya untuk limbah padat ini itu yang kita sebut itu dari kulit kacang hijaunya, yaitu kleci. Nah, ini warga mulai berpikiran dan bagaimana cara untuk mengolah limbah padat ini. Karena apa? Karena kalau limbah padat ini tidak kita olah, tidak kita pikirkan, tentunya akan menimbulkan permasalahan baru, mungkin dari baunya yang tidak sedap dan juga mengotori lingkungan. Nah, untuk itu upaya-upaya yang dilakukan oleh warga tentunya menggandeng atau bermitra dengan kandang-kandang ternak, kandang-kandang kelompok kambing yang ada di Padukuhan Merian, karena juga banyak sekali di samping ada kelompok ternak juga peternak-peternak mandiri yang berada di Padukuhan Merian ini. Jadi untuk limbah padat yang kita sebut tadi kita pergunakan untuk makan ternak, khususnya yaitu kambing, lembu yang ada di Padukuhan Merian. Itu menghasilkan protein ataupun vitamin untuk ternak yang cukup bagus sekali. Nah, tentunya itu tidak kita cuma kleci tok untuk makan ternak, kita ada campuran sedikit seperti ada istilahnya itu bekatul dari sisa gilingan padi, dan juga ada bonggol-bonggol ketela ataupun ampas ketela pohon. Kemudian bahan-bahan tersebut kita aduk sampai rata, kemudian kita kasihkan ke kambing-kambing yang kita pelihara. Terus kemudian dari makanan kleci yang kita campur dari bahan-bahan yang tadi saya sebutkan, kemudian akan diolah oleh si kambing menjadi kotoran kambing yang kalau boyo Jawanya kita sebut itu intil, Pak. Nah, dari kotoran kambing tersebut nanti kita kelola, kita kelola untuk menjadi pupuk, dan kita gunakan untuk pupuk tanaman-tanaman yang ada di Green Garden di Padukuhan Merian ini. Saya merupakan salah satu pembudidaya maggot dari Padukuhan Merian. Untuk maggot sendiri dari pakannya kita dapatkan dari warga sekitar. Untuk sampah organiknya kita tampung dan kita ambil setiap 3 hari sekali. Dan selain dari itu juga kita ambil dari pedagang buah, sisa-sisa buah yang kita ambil untuk kita jadikan pakan maggot. Di sini saya untuk budidaya maggot, kita tetaskan telur dari hasil panen dari kandang lalat sendiri, kita tetaskan, dan kira-kira untuk usia 3 hari kita pindahkan ke pembesaran, dan selanjutnya untuk panen umur 15 harian sampai 18 hari sudah kita panen. Dan untuk kita menjaga siklus, kita tetap bisa mempunyai indukan sendiri, yaitu nanti pupanya disisihkan sendiri di kandang migrasi otomatis, dan untuk pupa yang sudah kita panen nanti akan kita masukkan ke kandang lalat. Kita jual untuk pakan umpan mancing dan juga untuk pakan unggas seperti ayam, entok, dan juga untuk peternakan ikan. Pandowo Harjo menjadi salah satu wilayah dengan sistem pengolahan sampah terpadu yang berjalan dengan baik hingga saat ini.
Hal itu terjadi karena peran semua pihak, di mana tidak hanya pemerintah saja, namun juga peran serta seluruh masyarakat dalam proses pengolahan sampah di BUMDes Amarta Pandawa-Harjo. Budidaya maggot adalah sebagai upaya kami selaku warga masyarakat atau selaku badan usaha milik desa dalam rangka menyelesaikan masalah sampah organik atau merupakan sebuah inovasi bagi bagaimana sampah organik itu akan lebih bermanfaat lagi jika kita melakukan budidaya maggot. Sampah yang tadinya mungkin sudah tidak layak untuk pakan ternak atau mungkin untuk pakan ikan, itu kita konversi menjadi sebuah sumber pakan ternak, yaitu melalui budidaya maggot. Sehingga dengan budidaya maggot ini kami dan masyarakat warga Pandawa-Harjo bisa mendapatkan alternatif atau sumber alternatif pengadaan atau penyediaan pakan ternak maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pengelolaan sampah yang ada di unit usaha milik BUMDesa Amarta Pandawa-Harjo ini adalah bagaimana kami mengelola sampah itu sebagai berikut. Yang pertama, sampah dari warga masyarakat yang berasal dari masyarakat, baik itu dari perorangan atau penduduk maupun dari para usahawan industri yang ada di Kelurahan Pandawa-Harjo, itu kami terima di tempat pengelolaan sampah. Yang pertama, naik ke meja pemilah sampah, itu akan kita ukur berdasarkan kubikasi, itu nanti akan kita tentukan berapa besar jumlah yang harus dibayar oleh para pengumpul sampah. Nah, pengumpul sampah ini terdiri dari satu mitra kerja BUMDesa Amarta Pandawa-Harjo yang tugasnya adalah mengambil sampah dari rumah ke rumah. Ini mitra, bukan pegawai BUMDes. Yang kedua adalah pegawai BUMDes yang mengambil sampah ke pelanggan-pelanggan Badan Usaha Milik Desa Amarta Pandawa-Harjo. Ini juga kita ukur. Nah, semua hasil pengukuran itu dicatat dalam lembar yang sudah kami sediakan untuk menentukan jumlah kubikasi sampah yang masuk dan nanti akan ditagihkan kepada masing-masing pengambil sampah mandiri. Sampah yang berasal dari masyarakat tadi akan kita pilah menjadi dua kategori besar, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah-sampah organik yang terkumpul ini akan kita fermentasi, akan kita lakukan pengelolaan di dalam tempat produksi pupuk kompos. Nah, lama daripada pengolahan dari sampah rumah tangga atau sampah yang terpilah berjenis organik ini, kira-kira 1 bulan ini akan menjadi sampah atau menjadi pupuk kompos yang berbasis sampah rumah tangga. Pengelolaan atau proses produksi ini meliputi pertama pemilahan, kedua pencacahan, ketiga proses fermentasi, pembalikan, dan selanjutnya yang terakhir adalah pengayaan sebelum pupuk kompos ini dikemas menjadi beberapa kemasan. Salah satunya adalah kemasan 25 kg dan kemasan 5 kg. Sedangkan hasil daripada pupuk kompos ini kita hargai sebesar 1.200 per kilogram untuk warga masyarakat di luar Pandawa-Harjo. Tetapi untuk warga masyarakat Pandawa-Harjo kita memberikan harga Rp1.000 per kilogram. Selanjutnya untuk sampah anorganik yang kita pilah tadi itu akan kita bedakan. Yang pertama adalah sampah anorganik yang berupa plastik lembaran. Contohnya plastik-plastik yang berupa tas kresek atau bungkus-bungkus
yang sifatnya lembaran itu akan kita pilah sendiri, akan kita kemas dan akan kita press agar menjadi lebih padat dan lebih ringkas. Nah, plastik-plastik yang sudah kita press dan kita padatkan tadi itu juga sudah merupakan menjadi bakal sumber pendapatan. Ini akan kita jual. Selanjutnya untuk sampah anorganik yang berupa botol air mineral juga demikian. Kita press, nanti baru kita kemas. Dan yang perlu menjadi catatan khusus, botol-botol plastik ini juga akan kita sendirikan antara warna, antara jenis. Karena masing-masing warna dan masing-masing jenis itu mempunyai nilai yang berbeda. Bahkan tutup botolnya pun bisa kita lepas dan ini menjadi dagangan atau menjadi komoditas lain dengan harga yang berbeda. Ini untuk sampah anorganik yang berupa plastik bekas minuman air mineral. Selanjutnya yang berupa logam pun juga demikian. Akan kita pilah, akan kita press agar menjadi lebih ringkas dan bisa dijual. Untuk penjualannya, untuk sampah anorganik itu tidak menjadi masalah. Artinya banyak para pembeli atau tukang rosok atau bandar rosok itu siap untuk membeli. Yang penting sudah dipisahkan, sudah dipilah dan sudah di press atau diringkas. Terima kasih ya. Bentuk pengelolaan sampah mandiri dalam rangka mengurangi sampah di hulu antara lain bank sampah, sodakoh sampah, dan tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle, atau TPS 3R. Menurut Permen PU nomor 3 tahun 2013, TPS 3R merupakan tempat untuk mengelola sampah dengan sistem 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang menekankan pengelolaan sampah dengan cara mengurangi timbulan sampah, reduce, memilah sampah untuk digunakan kembali atau dijual sebagai barang bekas yang masih dapat dipakai, reuse, dan memproses sampah untuk dapat digunakan kembali sesuai fungsinya, recycle. Dalam mengelola aktivitas operasional TPS 3R dapat dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM, kelompok pemanfaat dan pemelihara atau KPP, atau badan usaha milik desa atau BUMDes. Ketiganya dibentuk oleh pemerintah. TPS 3R Pandowo Harjo inilah yang merupakan salah satu contoh TPS 3R yang dikelola oleh BUMDes. Seperti tujuan awal kami mendirikan badan usaha milik Kelurahan Pandowo Harjo itu adalah menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah kelurahan dalam rangka menyediakan layanan umum, layanan dasar, yaitu tentang pengelolaan sampah. Adapun peran kami adalah yang pertama itu satu, mengedukasi kepada masyarakat bagaimana memperlakukan sampah dengan benar, melihat sampah bukan lagi sebagai masalah, tetapi sebagai sebuah sumber daya, baik sumber daya ekonomi maupun sumber daya yang lain. Yang kedua, kami menyediakan satu kelembagaan milik desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa, yaitu pengelolaan sampah. Bagaimana sampah yang saat ini dihasilkan oleh warga masyarakat akan kami kumpulkan, akan kami collecting dan akan kami bawa ke tempat pengelolaan sampah, yaitu TPS 3R, unit usaha Badan Usaha Milik Desa. Di tempat pengelolaan sampah itu kami pilah seperti yang tadi kami ceritakan. Kita pilah sampah organik, kita pilah sampah anorganik, kita kemas. Yang organik menjadi pupuk kompos, yang anorganik menjadi bahan baku produk daur ulang. Dengan pengelolaan sampah yang benar, tepat, dan sederhana, ternyata sampah bukan sebuah masalah. Sampah bukan sebuah musibah. Akan tetapi sampah adalah merupakan sebuah potensi, sebuah harapan bagi kelangsungan kehidupan masyarakat.
Sampah tidak hanya menjadi salah satu sumber bagi pupuk alami atau pupuk organik bagi kesejahteraan petani, tetapi lebih besar dari itu. Ternyata sampah bisa menjadi sumber-sumber potensi atau potensi-potensi yang lain. Pada intinya, sampah bukan lagi sebagai masalah, akan tetapi sampah merupakan berkah bagi seluruh warga masyarakat Pandowoharjo. Ayo seluruh warga, khususnya warga Kelurahan Pandowoharjo, lihat sampah bukan hal yang menjijikkan, tapi lihat sampah adalah sumber dari keberkahan. Masyarakat Indonesia pada umumnya, ayo kita lakukan pilah olah sampah dari sumbernya. Sampah bukan masalah, tetapi sampah adalah berkah bagi kita semua. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mitigasi perubahan iklim di Indonesia dengan mengeluarkan program Kampung Iklim atau Proklim. Pelaksanaan program Kampung Iklim merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016. Implementasi yang diharapkan dari Kampung Iklim yaitu pengelolaan sampah, konservasi energi, budidaya pertanian rendah emisi, gas rumah kaca, peningkatan tutupan vegetasi dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Saya Nuryadi, Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk mendukung kearifan lokal dalam pengelolaan air di wilayah Pagarrajo, maka pemerintah Kelurahan Pagarrajo mengeluarkan salah satu produk hukum yaitu peraturan desa yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, yaitu Perdes atau Peraturan Desa Pagarrajo nomor 4 tahun 2017. Jadi di antara beberapa tujuan kenapa keluarkan suatu peraturan Kelurahan Pagarrajo atau Perdes Kelurahan Pagarrajo ini adalah untuk melindungi wilayah desa Pagarrajo dari kerusakan lingkungan hidup. Kemudian di samping itu juga menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup di Pagarrajo itu dan juga lingkungan ekosistem di Pagarrajo. Kemudian juga menjaga kelestarian dari fungsi lingkungan hidup untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup di Pagarrajo. Juga menjamin terpenuhnya keadilan generasi kini dan generasi masa depan, karena juga saya kira kita juga wajib untuk mempersiapkan air ini untuk generasi yang akan datang. Kemudian juga tentunya mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Jangan sampai masyarakat ini secara kemauannya sendiri untuk menebang misalkan kayu yang besar-besar sebagai pelindung mata air dan sebagainya. Nah, ini salah satu tentunya tujuan pokok dari dikeluarkannya Perdes tentang lingkungan hidup. Masyarakat untuk upaya pelestarian tersebut itu mengadakan acara secara bareng-bareng, itu namanya tilik sumber. Tilik sumber itu mereka masyarakat itu berbondong-bondong untuk kerja bakti lah, membersihkan, merawat sumber tersebut. Nah, ini menjadi kegiatan rutinitas
2 minggu sekali. Kemudian ada beberapa tempat yang memang itu menjadi ikon di Pedukuhan. Contohnya kalau ada namanya Nawu Sendang, itu dengan upacara adat. Kemudian Wuyang Jaran, ya karena masyarakat Pagerharjo ini memang sangat kental sekali dengan adat tradisi yang ada di Pagerharjo. Mata air merupakan sumber air potensial yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk rumah tangga ataupun aspek lain seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan masih banyak lainnya. Konsep perlindungan mata air mempunyai spektrum keruangan yang lebih luas, tidak hanya di sekitar titik mata air saja, tetapi juga meliputi seluruh daerah tangkapan air atau DTA. Sekitar tahun 1700-an di Pagerharjo banyak tempat-tempat yang memang angker. Pada tahun itu Pangeran Mangkubumi senang untuk meditasi. Disitulah Pangeran Mangkubumi melakukan meditasi. Nah, setelah selesai untuk bertapa atau bersemedi di lokasi-lokasi tersebut, beliau memberikan pertanda ada pohon gandu yang besar, ada namanya pohon gandu yang besar, sehingga tempat tersebut diberikan nama Kaligandu. Beliau menanamkan pohon beringin, kemudian juga pohon preh yang sampai saat ini juga masih ada. Ada beberapa titik di Pedukuhan Sarigono, ada namanya Kali Sumber, kemudian di Pedukuhan Ngentak juga ada Kali Ngentak, kemudian di Suren juga ada Kali Gayam. Banyaklah sumber mata air yang ada di Pagerharjo. Upaya pelestarian sumber air berupa mata air di Kalurahan Pagerharjo terus dipertahankan dengan mengedepankan kearifan lokal yang bernama Tilik Sumber. Sebuah tradisi turun-temurun yang sampai saat ini masih terus dipertahankan dalam upaya konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melestarikan, memelihara, dan menjaga sumber daya air, agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup khalayak banyak, baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Seperti yang dilakukan masyarakat Kalurahan Pagerharjo ini, mereka bergotong royong untuk menjaga kelestarian sumber air yang ada di wilayah mereka. Untuk pemanfaatan air di masing-masing sumber ini memang satu untuk kehidupan masyarakat, untuk minum, untuk mencuci dan sebagainya, untuk wudhu. Nah, kemudian lokasi sumber-sumber tersebut karena kebetulan di daerah Pagerharjo itu pereng. Wilayahnya itu pereng, yang memanfaatkan air tersebut ini justru wilayah-wilayah yang di sebelah bawah sana dari Plono ini yang memanfaatkan Pedukuhan Ngemplak. Nah, kemudian Pedukuhan Ngemplak ini mempunyai sumber lagi yang memanfaatkan ini dari Pedukuhan Jobolawang, kemudian Pedukuhan Sarigono dan sebagainya dari wilayah-wilayah yang di bawah sana. Ketika di musim kemarau, sumber-sumber air yang ada di Pagerharjo ini
manfaatkan untuk membantu di wilayah kelurahan yang lain. Ya memakai truk dengan terpal, kemudian disedot pakai mesin. Itu kalau ketika sudah penuh satu truk itu diangkut ke wilayah kelurahan yang lain, ke Banjarsari, ke Kebon Harjo, karena di sana masih kekurangan air. Nah, ini manfaat sumber air yang ada di Pagerharjo ini. Dengan dikeluarkannya peraturan desa tentang lingkungan hidup ini tentunya juga ada dukungan dari masyarakat ataupun peran masyarakat, karena produk hukum desa ataupun perdes ini dikeluarkan tentunya juga dari usulan-usulan masyarakat, dari masyarakat yang merespon bahwa alam di Pagerharjo ini perlu ada semacam payung hukum yang bisa melindungi dari kelestarian lingkungan hidup di Pagerharjo ini. Di samping itu juga masyarakat sudah melakukan kegiatan yang mendukung dari konservasi alam ataupun sumber air ini, seperti contoh menanam tanaman-tanaman yang bisa melindungi mata air ataupun juga melestarikan sumber-sumber mata air dengan ya pembersihan lingkungan sekitarnya, dan juga tentunya ini dilakukan oleh dari Karang Taruna pun juga ikut merespon hal ini, sampai juga masyarakat secara umum. Di samping itu juga secara berkala ataupun ada rutinitas dari masyarakat ini, ada kegiatan namanya juga bersih desa, bersih dusun, yang itu juga salah satunya kegiatan adalah memelihara terhadap mata air yang ada di wilayah padukuan masing-masing yang tersebar di 20 padukuan. Di samping itu juga pemerintah Kalurahan melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang itu juga bekerjasama dengan baik masyarakat, juga dengan dinas terkait, juga dari pihak-pihak ketiga dari luar daerah ataupun luar Pagerharjo yang memang ada kesamaan pemikiran untuk melestarikan lingkungan hidup dan juga melestarikan sumber-sumber mata air untuk generasi-generasi yang akan datang. Budaya mengelola lingkungan adalah bagian dari upaya kita bagaimana kita bisa menghargai kehidupan kita sendiri. Dalam mengelola lingkungan, dalam video ini ditampilkan ada beberapa masyarakat yang memang self-resiliensinya tinggi. Begitu juga dalam menghadapi lingkungan, self-resiliensi mesti kita munculkan. Sehingga dengan ketahan malangan kita tidak perlu merusak lingkungan, tetapi kita sendiri bisa memanfaatkannya secara baik. Demikian juga perilaku tanggung jawab ini sangat dibutuhkan di dalam mengelola lingkungan. Sebagai contohnya dalam video ini adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan tanaman kecambah, di mana sisa airnya kita manfaatkan untuk perikanan. Begitu juga dengan sampah, kami berharap kita akan bisa pilah sampah untuk bisa lebih memanfaatkan sampah itu menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita. Marilah kita dengan video ini kita akan bisa memaknai bahwa lingkungan kita akan tingkatkan kepedulian kita di dalam mengelola lingkungan. Kearifan lokal bisa menemukan bentuknya di mana saja. Tentunya akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kearifan lokal pada wilayah tertentu dapat ditemukan bentuk pengelolaan sumber daya alam sebagai tata pengaturan lokal yang muncul sejak lalu melalui sejarah dan adaptasi yang lama. Pelestarian mata air, pengelolaan lahan kritis, pemanfaatan lahan sempit, atau pengelolaan sampah mandiri hanyalah sebagian kecil dari bentuk-bentuk tersebut. Konsep dari kearifan lokal mencakup pengetahuan lokal, kecerdasan setempat, kebijakan setempat, dan tradisi setempat yang terbentuk secara turun-temurun dalam pengelolaan sumber daya alam dari generasi ke generasi.
Namun semua itu akan kembali kepada masing-masing subjek. Bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan lingkungan alamnya tanpa melupakan budayanya. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat besar dalam membangun, menjaga, dan melestarikan kearifan lokal. Sehingga proses berinteraksi, menyesuaikan diri, hingga memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan terhadap lingkungan sekitar dengan berpedoman terhadap nilai-nilai budaya setempat sangatlah penting. Guna untuk memenuhi segala aspek kehidupan, baik rumah tangga, pertanian, industri, dan lain sebagainya. Cara pandang dalam memahami persoalan lingkungan dalam perspektif budaya ataupun sebaliknya menjadi dasar dari ekologi budaya itu sendiri. Dalam menggunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan, kita harus mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Artinya bahwa sumber daya alam yang ada, kita tidak boleh buang begitu saja secara sia-sia. Mari kita sama-sama tingkatkan kepedulian kita untuk mengelola lingkungan demi masa depan kita di kemudian hari. Dan tak lepas dari peran kita sebagai manusia untuk melestarikan alam dan lingkungan. Mari bersama-sama melestarikan lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.